Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Syarif dari EKIS 6A akan mempresentasikan beberapa materi tentang ekonomi internasional. Materi yang pertama yaitu ekspor impor termasuk dumping, proteksi, dan tarif. Ekspor adalah kegiatan menjual atau mengirim barang ke luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah. Kemudian perusahaan atau orang yang melakukan ekspor disebut dengan eksportir. Kemudian impor adalah kegiatan perdagangan dengan cara memasukkan barang-barang dari luar negeri sesuai dengan pembayaran valuta asing. Perusahaan atau orang yang melakukan impor disebut dengan importir. Untuk melindungi produsen dalam negeri, biasanya negara membatasi jumlah atau kuota impor. Pembatasan impor tersebut juga memberi dampak yang luas terhadap perekonomian negara. Dampaknya antara lain menumbuhkan rasa cinta terhadap produk dalam negeri, kemudian mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri, mengurangi ketergantungan terhadap barang-barang produksi luar, kemudian memperkuat posisi neraca pembayaran. Ekspor memberi beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut: memperluas pasar bagi produk Indonesia, kemudian menambah devisa negara, dan yang ketiga itu memperluas lapangan kerja. Kemudian impor juga memberikan beberapa manfaat, yaitu memperoleh barang atau jasa yang tidak bisa dihasilkan, kemudian memperoleh teknologi yang modern, dan yang terakhir adalah memperoleh bahan baku. Dalam ekspor dan impor, ada yang kemudian dikenal dengan sebutan dumping, yaitu praktik menjual barang ke pasar internasional dengan harga lebih rendah atau murah dari harga pasar di dalam negeri. Kemudian, ketatnya persaingan pasar memunculkan praktik dumping yang menjadi isu dalam perdagangan internasional. Praktik dumping dinilai sebagai bentuk persaingan tidak sehat karena dampaknya dapat menimbulkan kerugian bagi industri di dalam negeri yang menjadi tempat terjadinya praktik penjualan curang tersebut. Dalam perdagangan internasional, pemerintah melakukan proteksi perdagangan, yaitu suatu kebijakan yang memberlakukan pembatasan perdagangan. Ini biasanya untuk melindungi produsen lokal dari persaingan luar negeri. Jenis proteksi mungkin mengambil bentuk tarif impor, subsidi, dan standar jaminan kualitas pelabelan, persyaratan keamanan, dan kemasan. Materi yang kedua yaitu kebijakan bilateral. Kebijakan bilateral itu kebijakan antara dua negara atau kerjasama antara dua negara, baik itu hubungan politik, sosial budaya, ekonomi, dan lain-lain. Kebanyakan hubungan internasional dilakukan secara bilateral. Kemudian tujuan dari kerjasama ini antara lain tergantung kesepakatan dua negara. Tujuannya secara umum adalah memajukan kedua negara yang bersangkutan. Misalnya dalam hal ekonomi, yaitu untuk memasarkan produk suatu negara ke negara lain, kemudian untuk memperoleh investor dan lain-lain. Kerjasama bilateral memberi banyak manfaat. Contohnya dalam bidang ekonomi misalnya, yaitu menambah keuntungan negara. Contoh dalam hal perdagangan internasional, kemudian memperkenalkan produk dalam negeri ke masyarakat yang lebih luas. Kemudian kita bisa memperoleh barang kebutuhan yang tidak kita produksi di negara sendiri. Kemudian bisa memperoleh pinjaman luar negeri jika dibutuhkan. Materi yang ketiga yaitu geopolitik. Geopolitik secara luas merujuk pada hubungan antara politik dan teritori dalam skala lokal dan internasional. Secara spesifik, geopolitik merupakan metode analisis kebijakan luar negeri yang berupaya memahami, menjelaskan, dan memperkirakan perilaku politik internasional dalam variabel geografis. Geopolitik secara tradisional menunjukkan hubungan antara kekuatan politik dan ruang geografis. Sebelum abad ke-19, pandangan dunia terhadap geopolitik hanya berkisar pada lingkungan negara dan negara tetangga di sekitarnya. Para ahli belum memahami geografi secara menyeluruh. Hal ini terjadi karena pengetahuan manusia tentang bumi belum lengkap. Alat transportasi dan komunikasi yang sangat minim, terutama kemampuan jelajahnya. Kemudian bagi Indonesia, geopolitiknya disebut sebagai wawasan Nusantara. Konsep dasar wawasan Nusantara, pemerintah dan rakyat memerlukan konsep berupa wawasan nasional untuk
menyelenggarakan kehidupannya. Wawasan ini dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah, serta jati diri kehidupan suatu bangsa dan negara senantiasa dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis. Geopolitik dibutuhkan oleh setiap negara di dunia untuk memperkuat posisinya terhadap negara lain, untuk memperoleh kedudukan yang penting di antara masyarakat bangsa, atau secara lebih tegas lagi untuk menempatkan diri pada posisi yang sejajar di antara negara-negara raksasa. Materi yang keempat adalah tentang saham-saham internasional. Saham adalah satu nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan yang membutuhkan pendanaan jangka panjang untuk menjual kepentingan dalam bisnis. Saham merupakan benda bergerak yang memberikan hak untuk menghadiri dan mengeluarkan pendapat atau mengeluarkan suara dalam rapat umum sebuah perusahaan. Saham biasanya berwujud selembar kertas sebagai tanda bukti. Saham biasa didapatkan dari perusahaan yang bersangkutan langsung atau dari pihak sebelumnya melalui bursa efek. Beberapa contoh saham internasional antara lain, yang pertama itu Musdaq, yaitu singkatan dari National Association of Securities Dealers Automated Quotations, adalah bursa saham yang dioperasikan oleh National Association of Securities Dealers. Nasdaq merupakan bursa saham elektronik pertama di dunia. Sejak tahun 1999, Nasdaq adalah bursa saham terbesar di Amerika Serikat, dengan lebih dari setengah jumlah perusahaan yang diperdagangkan di Amerika Serikat dicatat di sini. Kemudian di Indonesia ada yang disebut dengan IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan, yaitu harga rata-rata dari semua saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kemudian ada juga di Amerika Serikat ada namanya Dow Jones Industrial Average atau disebut DJIA. Merupakan indeks tertua di Amerika Serikat dan masih aktif digunakan sampai sekarang. Kemudian di Singapura ada Straits Times Index atau STI, yaitu sebuah indeks pasar saham berdasarkan kapitalisasi di Bursa Efek Singapura. Kemudian ada di Malaysia yang disebut dengan KLSE atau Kuala Lumpur Stock Exchange. Adalah perusahaan induk bursa yang memberikan layanan berbeda yang berkaitan dengan perdagangan derivatif, sekuritas, dan lain-lain. Nah, itu adalah beberapa contoh dari perusahaan atau indeks-indeks saham internasional. Materi selanjutnya yaitu IMF dan World Bank, OPEC, APEC, Uni Eropa, dan ASEAN. Baik, kita bahas yang pertama itu tentang IMF dan World Bank. Dana Moneter Internasional atau yang dikenal dengan IMF dan Bank Dunia adalah lembaga-lembaga dalam sistem PBB. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan standar hidup negara-negara anggotanya. Keduanya saling melengkapi. IMF fokus pada isu-isu ekonomi makro, dan Bank Dunia berkonsentrasi pada pembangunan ekonomi jangka panjang dan pengentasan kemiskinan. IMF mendorong kerjasama moneter internasional dan menyediakan sarana kebijakan dan dukungan pengembangan kapasitas untuk membantu negara-negara membangun dan mempertahankan ekonomi yang kuat. Sementara Bank Dunia mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang dan pengentasan kemiskinan dengan penyediaan dukungan teknis dan keuangan untuk membantu negara-negara mereformasi sektor-sektor tertentu atau melaksanakan proyek-proyek spesifik seperti pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan, menyediakan air dan listrik, memerangi penyakit, dan melindungi lingkungan. Selanjutnya yaitu APEC atau itu singkatan dari Asian Pacific Economic Corporation, yaitu organisasi kerjasama ekonomi regional di kawasan Asia Pasifik yang berdiri sejak tahun 1989 bulan November di Australia atas prakarsa Perdana Menteri Australia. Ada 12 negara pendiri APEC, salah satunya adalah Indonesia. Tujuan terbentuknya APEC yaitu untuk mencapai perdagangan bebas dan terbuka antara dan investasi di kawasan Asia Pasifik. Kemudian yang kedua itu meningkatkan kerjasama dan investasi dalam bidang perdagangan. Kemudian yang ketiga yaitu mengurangi tarif dan hambatan perdagangan di wilayah Asia Pasifik. Yang keempat, membantu ekonomi untuk tumbuh, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan kesempatan yang lebih besar
untuk perdagangan internasional dan investasi. Kemudian yang kelima yaitu menciptakan lingkungan yang aman dan efisien pergerakan barang, jasa, dan orang di seluruh wilayah perbatasan. Kemudian yang ketiga yaitu OPEC, yaitu organisasi tempat berkumpulnya negara-negara pengekspor minyak, didirikan tahun 1960 pada tanggal 14 September. Tujuan dibentuknya adalah untuk mempertahankan harga minyak dan menentang aksi penurunan harga minyak secara sepihak oleh perusahaan minyak besar yang disebut The Seven Major. Yang keempat adalah ASEAN. ASEAN ini merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok. Kemudian tujuan terbentuknya ASEAN antara lain, yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di kawasan Asia Tenggara. Kemudian yang kedua itu memajukan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tata tertib hukum di dalam hubungan antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara serta memenuhi prinsip-prinsip piagam PBB. Kemudian yang ketiga itu memajukan kerjasama yang aktif dan saling membantu satu sama lain dalam masalah-masalah kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Kemudian yang keempat, yaitu memajukan kerjasama dengan lebih efektif dalam meningkatkan penggunaan serta industri mereka. Perluasan perdagangan komoditi internasional, perbaikan sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi, serta peningkatan taraf hidup rakyat mereka. Yang kelima itu adalah Uni Eropa. Uni Eropa ini adalah organisasi antar pemerintah dan supranasional yang beranggotakan negara-negara di Eropa. Kemudian organisasi internasional ini bekerja melalui gabungan sistem supranasional dan antar pemerintah. Materi yang keenam yaitu devisa dan TKI serta pandangan internasional terhadap bangsa Indonesia dalam kualitas sumber daya manusia. Baik, devisa adalah sejumlah emas dan valuta asing yang biasa digunakan untuk pembayaran dengan luar negeri yang diterima dan diakui luas oleh dunia internasional. Jenis-jenis devisa ini ada 3, yaitu yang pertama valuta asing, emas, kemudian surat-surat berharga. Kemudian macam-macam devisa yaitu devisa umum, devisa kredit, dan devisa negara. Itu tentang devisa. Kemudian selanjutnya tentang TKI. TKI itu adalah sebutan bagi warga negara yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Selanjutnya itu tentang penilaian internasional terhadap Indonesia dalam kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan laporan World Economic Forum atau WEF pada tahun 2017, digambarkan bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia semakin baik. Dari 130 negara yang dikaji, Indonesia berada di urutan ke-65. Namun secara rata-rata kita masih berada di bawah beberapa negara ASEAN lainnya. Berdasarkan indikator capacity, Indonesia berada di peringkat 64 dengan nilai 69,7. Kemudian berdasarkan indikator development, Indonesia menempati peringkat 53 dunia dengan skor 67,2. Kemudian berdasarkan indikator deployment, posisi Indonesia berada di peringkat 82 dengan skor 61,6. Jadi itulah materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.